Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Juni. Malam ini kita mau merenungkan sungguh-sungguh dan belajar mengenai firman Tuhan di tengah minggu daripada bulan Juni ini. Saudara, kalau bulan lalu kita punya tema di dalam gereja Assembly Church, yaitu Tuhan yang membuka pintu. Dan bulan ini kita memasuki bulan Juni, kita mempunyai tema yang baru, yaitu rencanamu atau rencana Tuhan bukanlah rencanaku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa pada malam ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama merenungkan dan belajar tentang firman-Mu. Bapa, Engkau urapi hamba-Mu yang tidak mempunyai apa-apa, dan Engkau mengurapi setiap daripada pendengar, daripada renungan tengah minggu pada bulan Juni ini. Tuhan, kami menyerahkan biar Engkau mengurapi kami semua, biar kami boleh mengerti apa yang menjadi firman-Mu pada malam hari ini, dan kami mau belajar dan menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan daripada pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Ya, malam ini kita mau mempunyai tema yang baru, yaitu rencanamu bukan rencanaku. Saudara, kita tahu pada waktu di Taman Getsemani, waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, pada saat-saat terakhir sebelum dia naik ke kayu salib, dia berkata apa saudara? Mari kita lihat bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus, dia melihat dalam doanya, cawan yang penuh dengan segala dosa yang harus dia tanggung. Tapi dia bilang, kalau bisa ini liwat dong. Jangan aku yang tanggung. Tapi bukan kehendak daripada Yesus. Pada waktu itu dia katakan, tapi kehendak Bapa yang jadi. Artinya rencana Bapa biar jadi di dalam kehidupan daripada Yesus Kristus. Dia menuruti apa yang menjadi perintah, apa yang harus dilakukan pada waktu itu. Dia katakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Biar rencana daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa rencananya dia. Rencana daripada Bapa buat kita semua luar biasa. Di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8-9 mengatakan, sebab rancanganku, rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit daripada bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku daripada rancanganmu. Haleluya. Saudara, Allah mempunyai rancangan yang luar biasa. Yang luar biasa sungguh-sungguh. Ya, untuk kita semua. Nah, sebab itu malam ini ya kita tahu rancangan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Lain lagi di dalam Yesaya pasal 29 ayat yang 20 yang ke-11 mengatakan, sebab rancangan Tuhan, rancangan aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera,
bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Allah menyediakan rancangan yang indah bagi kita. Tapi biasanya kita mau membuat rencana kita sendiri. Malam ini, saya beri tema dalam renungan pada malam ini untuk kita sama-sama belajar. Bagaimana? Tema pada malam ini, bagaimana kita dapat mengikuti rancangan daripada Tuhan. Bagaimana kita dapat mengikuti rancangan daripada Tuhan bagi kehidupan kita. Saudara, kita sudah tahu rancangan Tuhan adalah rancangan luar biasa. Tapi bagaimana kita bisa masuk di dalam rancangan itu? Yang pertama, sebagaimana tadi di dalam Matius pasal yang ke-29, Matius pasal yang ke-29 Matius 26 ayat 39 mengatakan, Bapa, biarlah rancanganmu yang jadi dalam kita. Rencanamu yang jadi. Yang pertama, adakah kita mau menyerahkan diri kita? Adakah kita mau menyerahkan diri kita? Bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang jadi. Yesus memberi contoh yang luar biasa. Pada waktu dia menghadapi suatu masalah yang besar. Dia tahu ini sangat sulit, sangat berat untuk dilakukan. Tapi dia menyerahkan rancangan daripada Bapa dalam kehidupan. Dia mau biar rancangan Bapa jadi dalam kehidupan. Saudara, Bapa Surgawi sudah mempunyai rancangan yang indah bagi setiap manusia di dunia ini. Untuk itu yang pertama, maukah kita menyerahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Saudara, yang kedua, bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita mau mengerti akan rancangan Tuhan? Supaya kita bisa mengikuti rancangan itu. Yang kedua, bagaimana? Saudara, malam ini kita mau belajar bersama-sama. Rancangan Tuhan seringkali kita dengar. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan bagi kita. Di mana saya dapatnya? Saya nggak pernah dengar rancangan yang untuk kehidupan saya ini dari suara Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau kita mau mendengar dan mengerti akan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita tahu bahwa rancangan itu rancangan damai sejahtera. Mau tidak mau, firman Tuhan dan kedekatan kita dengan Bapa, hubungan kita dengan Bapa, dengan doa-doa kita dapat mengerti dan kita bisa peka apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupannya. Seringkali kita sudah membaca, masa sih ya begitu rancangan Tuhan. Kok sepertinya bukan untuk saya. Kok sepertinya ini untuk yang lain. Tapi saudara, apa yang difirmankan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, biar kita mau mengerti akan dia. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara sudah dipanggil Tuhan sesuai rencana Allah, yang akan mendatangkan kebaikan bagi saudara dalam rancangannya. Maukah saudara mengikutinya? Dan saudara bisa mengerti rancangan daripada saudara di dalam kita membaca Alkitab dan kita berdoa. Kita mempunyai hubungan dengan Bapa supaya kita mengerti dan mengerti apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kita. Saudara, kenapa kita bisa mengerti? Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan,
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita mau, Allah mau kita hidup di dalam rancangan daripada Bapa. Tidak ada bisa lain lagi. Untuk kita, setelah menyerahkan diri kita rajin membaca Alkitab. Kita mau berdoa sehingga kita peka terhadap apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Saudara, memang banyak rancangan-rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara, kita tahu banyak rancangan. Kita tahu banyak janji-janji daripada Bapa di dalam firman-Nya. Kalau kita membacakan satu persatu, kita mengerti dan kita berdoa, Tuhan berikan pengertian. Saya percaya Dia akan membukakan jalan. Bagaimana kita bisa mengerti? Ya, kita berserah. Kita mengikuti firman Tuhan, kita berdoa. Seringkali dan banyak kali kita ini terpancing. Terpancing oleh apa, saudara? Keinginan kita. Oh, kok rancangan Tuhan sepertinya seperti yang Tuhan Yesus doakan, Bapak kalau bisa ini lalu. Kenapa Yesus bisa mengatakan demikian? Karena Dia tahu secara manusia Dia tidak bisa. Secara manusia Dia tidak kuat. Tapi Dia berserah. Dia mengerti akan perintah dan janji-janji dari Bapa. Dan Dia berdoa apa yang menjadi kehendak Bapa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mau mengikuti rancangannya. Kita mau masuk dalam rancangannya. Nah, seperti tadi saya katakan, biasanya rancangan Tuhan luar biasa. Ya, kita mau menyerahkan diri. Kita mau membaca firman Tuhan. Kita mau berdoa. Tapi yang ketiga, maukah kita menyalibkan kedagingan kita? Tuhan mau dan menghendaki kita untuk hidup menurut pimpinan daripada Roh Kudus dan tidak lagi menuruti kedagingan kita. Saudara, dalam Galatia pasal 5 ayat 17 mengatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Haleluya. Saudara, biasanya kedagingan kita mau yang enak-enak. Biasanya kedagingan kita mau supaya kita happy-happy. Apa nggak boleh? Boleh. Boleh. Tetapi ingat, seringkali kita terbawa arus kesenangan-kesenangan terus. Saudara, kita senantiasa memikirkan kedagingan kita. Waduh, bagaimana ya? Minggu depan saya mau jalan. Minggu depan saya mau begini, begitu, begini. Tanya. Baca firman Tuhan. Berdoa dan menyerahkan kepada Dia. Apa yang menjadi kehendak Dia. Saya percaya. Dia menghendaki supaya kita ada di dalam rancangan Tuhan. Jadi apa, saudara? Kita mesti menyalibkan kedagingan kita. Makanya seringkali hamba-hamba Tuhan katakan berdoa dan berpuasa. Berpuasa apa artinya, saudara? Mematikan kedagingan kita. Apa yang menjadi kesenangan kita? Apa yang menjadi kedagingan kita yang suka akan kesenangan ini? Maukah kita menyalibkan? Maukah kita menyalibkannya di dalam tangan Tuhan? Saudara yang kekasih,
biarlah kita mau malam ini belajar. Kita mau mempelajari firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam kedagingan adalah orang yang pikirannya selalu dikuasai oleh keinginan daging atau memikirkan hal-hal yang bersifat daging. Jelas, di dalam Roma pasal 8 ayat yang kelima mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daripada daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal daripada roh. Saudara, biasanya secara fisik kita rajin dan aktif pergi ke gereja dan persekutuan. Tetapi pikiran kita dan hati kita tidak sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Mari saudara, pada renungan malam ini kita mau belajar. Apakah kita sungguh-sungguh menyerahkan diri, belajar firman Tuhan, berdoa, dan menyalipkan keinginan daging kita. Saudara, Yesus berkata di dalam Matius pasal 8 sampai 9, Matius 15 ayat 8 sampai 9 mengatakan apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Keras, saudara. Yesus berkata keras di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-8 dan ke-9. Sudah, mari. Maukah kita menyalipkan kedagingan kita? Seringkali kegagalan kita menuruti rencana daripada Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Karena apa? Saya perlu uang. Saya kan perlu begini, uang perlu. Sehingga waktu kita sebagian besar dipergunakan untuk mencari uang. Saya percaya saudara, kita di Australia ini, Tuhan berikan kemurahan yang luar biasa. Memang kalau kita mengatakan mencukupi atau tidak, itu tergantung daripada apa yang kita pergunakan. Malam ini sungguh-sungguh saudara, saya mau firman Tuhan mengajar kepada kita untuk masuk dalam rancangan daripada Tuhan. Apakah yang kita kerjakan ini sesuai dengan rencana daripada Tuhan? Kalau saudara tadinya 100% atau 80% memikirkan mengenai pekerjaan Tuhan, tapi berapa persen sekarang saudara pakai dalam kehidupan saudara untuk melayani? Saudara, saya tidak melarang saudara untuk bekerja. Tidak. Tapi utamakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segalanya akan ditambahkan kepada. Saudara percaya akan firman Tuhan ini? Saya percaya. Saya punya banyak pengalaman di dalam kehidupan ini. Saya ambil contoh di dalam firman Tuhan. Saudara, saat ini banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan dalam kehidupan umat-umat Kristen. Banyak pengajaran-pengajaran kelihatannya dalam tanda kutip sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang percaya, orang yang beribadah, yang sungguh-sungguh. Tetapi, tadi kita sudah baca, pikiran dan hatinya tidak 100%. Tuhan mau kita menyerahkan. Matius 6:33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka sekaliannya itu akan ditambahkan. Saya mengalami banyak. Kita melihat satu kisah daripada Paulus atau Saulus. Dia seorang pintar. Dia belajar mengenai firman Tuhan.
Tetapi apa yang diajarkan itu sesuai dengan Taurat daripada orang-orang Yahudi. Salah? Tidak. Tetapi pada waktu ada perubahan di dalam zaman daripada Kristus, dia tidak menerima. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-9 dan selanjutnya, sampai Paulus bertobat. Saudara, dia sampai menganiaya orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Menurut dia, menurut daripada pengajaran yang dia terima, bahwa ini adalah yang sesat. Tetapi zaman anugerah waktu Yesus lahir dan mati di kayu salib, inilah jalan yang Tuhan berikan. Karena kita tidak bisa menuruti akan Taurat. Dia yang menggenapi Taurat untuk kita semua. Karena anugerah daripada Tuhan. Anugerah daripada Yesus. Kita diselamatkan. Bukan dengan perbuatan kita. Tapi karena anugerah. Saudara, bagaimana dia bisa berubah? Paulus bagaimana bisa berubah? Dia pegang kuasa untuk membunuh orang-orang Kristen. Orang pengikut-pengikut Kristus. Di Damsyik. Yang hebat, saudara. Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Tadi kita baca Roma 8 ayat 28. Dia bekerja. Dengan apa? Menjumpai Paulus. Pada waktu dia menjumpai Paulus, dia katakan, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya? Malam ini, saya katakan pada saudara, hai saudara-saudaraku, mengapa engkau menganiaya Yesus yang telah memberikan anugerah yang luar biasa buat kita? Maukah kita memberikan hati kita 100% untuk pekerjaan dia? Sulit, saudara. Apakah sulit? Tidak. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah mengingkari janji apa yang telah dijanjikan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya ditambahkan kepada kita. Mari, saudara. Akhirnya apa, saudara? Pada waktu dia berjumpa dengan dia, diubahkan dengan matanya yang buta, tidak bisa masuk ke dalam kota Damsyik. Dia dituntun dan disitulah terjadi suatu perubahan. Yesus mengubah. Yesus sanggup mengubah saudara malam ini. Dia sanggup memberikan kekuatan. Dan Yesus berkatakan, aku akan memberi engkau roh penolong dan penasehat untuk kita. Malam ini, Roh Kudus yang dicurahkan setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya berdoa di kamar loteng. Dia berdoa menantikan janji daripada Roh Kudus. Saat ini, minggu lalu kita memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Dia katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Aku akan memberikan engkau roh penolong, yaitu Roh Kudus. Misi, tema daripada Gereja Assembly Church untuk 2022-2023, kita menjadi kuat dan kita menjadi pemenang di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Ada kuasa yang Tuhan berikan. Pada waktu Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, dia akan menggerakkan. Maukah kita menyalibkan, kita menyerahkan, kita mau mempelajari dan berdoa sungguh-sungguh supaya ada kuasa yang luar biasa boleh bergerak di dalam gereja Assembly Church dan juga gereja-gereja yang lain. Supaya kita sama-sama bergandengan tangan memenangkan banyak-banyak jiwa. Saudara, maukah kita menyalibkan kedagingan kita? Sulit? Yes. Tetapi tidak sulit. Apabila kita menyerahkan, kita mengerti akan firman Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh,
Biar kuasa Roh Kudus sungguh-sungguh turun dan mengerti, dan kita mau menyalipkan segala kedagingan kita. Malam ini saya tidak lanjutkan, tidak panjangkan firman Tuhan, tapi kita mau belajar. Kita sungguh-sungguh mau belajar. Kita sungguh-sungguh mau menyerahkan kehidupan kita. Saudara, pada waktu Saul Paul dibawa masuk kota Damsyik, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, matanya buta. Dia dituntut untuk masuk. Tadinya gagah dengan kudanya. Dia mempunyai pegangan surat kuasa dari pemerintah. Tapi kalau Tuhan bekerja, kalau Tuhan menjumpai dia malam ini, anjurkan saudara, cari dia. Cari dia di dalam doa-doa saudara. Dan salibkan kedagingan saudara. Tuhan mau pakai kita semua. Tuhan mau pakai segenap jemaat Assembly Church untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar kita mau rencanamu Bapa yang jadi, bukan rencana kita. Saudara, malam ini 3 hal untuk dapat mengikuti rancangan daripada Bapa. Saya ambil 3 hal, banyak mungkin hal-halnya, tapi secara pokoknya 3 hal. Menyerahkan diri, kita mau menyelidiki firman Tuhan, kita berdoa dan menyelidiki firman Tuhan. Dan yang ketiga, menyalipkan kedagingan. Kita tahu, tapi kita tidak menyalipkan, percuma. Kuasa Tuhan akan dicurahkan buat kita semua. Sebab itu malam ini kita mau berdoa. Akhiri renungan malam ini, kita mau berdoa biar Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Terima kasih sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau mengikuti rencanamu Tuhan, bukan rencana kita yang jadi. Kami mau Tuhan menjadi pemenang di dalam mengikuti rancanganmu Tuhan. Seringkali kami gagal. Seringkali kami tidak berhasil Tuhan. Karena kami tidak menyerahkan. Kami tidak tahu apa yang menjadi rancanganmu. Kami tidak membaca firman Tuhan. Kami tidak berdoa. Dan kami tidak menyalipkan kedagingan. Biar malam ini Tuhan, Engkau jamah setiap daripada anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan tengah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sirapa santa. Siapa setiap hati. Biar kami mau mengutamakan Engkau. Mencari Engkau lebih dahulu. Kami tahu segalanya akan dipenuhi. Segalanya akan dipenuhi. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk janji-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau curahkan untuk menguatkan kami. Menegur hati kami. Dan kami tidak mau mengeraskan hati kami Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Supaya kami boleh mengikuti sesuai rencana-Mu. Dan kami mau sungguh-sungguh menyalipkan kedagingan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Engkau mengurapi setiap yang mendengarkan pada malam ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.